Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita terkait dengan reaksi-reaksi aldehid. Jadi, kali ini kita membahas tentang reaksi Cannizzaro. Nah, apa sih reaksi Cannizzaro itu? Jadi, reaksi Cannizzaro itu adalah reaksi yang hanya berlaku pada senyawa aldehid, ya, yang dimana senyawa aldehid ini adalah khusus untuk aldehid yang tidak memiliki atom hidrogen pada atom karbon di sebelah gugus CHO atau yang biasa disebut dengan karbon alfa. Ya, misal struktur aldehidnya adalah seperti ini misalnya ya. Aldehid. Nah, ini kemudian di sini ada CH2, di sini ada CH3. Maka kalau ini nomor 1 ya, maka ini adalah karbon alfa. Ini adalah karbon beta. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan reaksi Cannizzaro yang khusus berlaku kepada aldehid yang tidak memiliki karbon alfa. Mohon maaf, saya ulangi, yang tidak memiliki hidrogen alfa. Ya. Nah, contohnya adalah senyawa-senyawa yang berupa benzena. Nah, kalau benzena kan strukturnya seperti ini benzena. Nah, seperti ini kan, yang dimana semuanya ini ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Nah, berikutnya adalah aldehid. Nah, ini adalah karbon alfa, ya, dan di sini ada hidrogen alfa. Tetapi, ya, karena adanya ini, jadi di sini tidak ada hidrogen alfanya, yang ada adalah hidrogen beta. Ini alfa, ini beta, begitupun juga ini juga beta, ya. Yang ini tidak ada hidrogennya, maka reaksi Cannizzaro itu berlaku pada senyawa yang seperti ini, benzaldehid. Apakah bisa dia bukan benzaldehid? Nah, kalau dari sisi jenis pernyataan ini, maka bisa kita katakan bisa juga. Kenapa ya? Karena kalau misalnya dia tidak memiliki hidrogen alfa, maka bisa. Contoh misalnya kalau misalnya ada senyawa seperti ini. Misal ini ya. Nah, misalnya seperti ini senyawanya. Nah, ini kan ada CH. Ini kan tidak ada ya kan? Bisa nggak? Bisa-bisa saja kalau misalnya di sini ada senyawa yang seperti ini. Intinya adalah kalau misal juga nih, kalau misalnya senyawa yang seperti ini, nih, misalkan, nah, di sini ada OH misalnya di sini. Bisa nggak? Bisa, karena di sini kan tidak ada hidrogen alfanya di sini. Di sini tidak ada hidrogen alfa. Ini alfa, ini beta, begitupun juga ini alfa, ini beta. Ini tidak ada hidrogen alfa. Bisa nggak yang seperti ini? Jawabannya bisa. Nah, bagaimana sih produknya? Jadi hasil daripada reaksi Cannizzaro ini akan menghasilkan suatu produk. Ada dua, ada asam benzoat dan juga benzil alkohol, ya, atau asam benzoat dan alkohol. Itu hasilnya. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, mekanisme reaksinya ini adalah persis seperti mekanisme reaksi aldehid pada umumnya, ya, yang dimana dia bisa dengan asam ataupun dia bisa dengan basa. Tetapi umumnya kalau reaksi Cannizzaro ini fokus pada pengaruh basa, yang dimana nanti dia akan menghasilkan intermediate, ya, intermediate seperti ini, yang nantinya
hidrogen yang ada pada aldehid itu dia akan menjadi ion hidrida. Ya, ion hidrida. Hidrida atau hidrogen negatif ya. Yang dimana nanti dia akan menyerang benzaldehid, molekul benzaldehid yang lain sehingga mengalami oksidasi dan mengalami reduksi yang menghasilkan oksidasi itu dia menghasilkan asam karboksilat dan tereduksinya dia menghasilkan suatu alkohol primer. Ya, seperti itu. Itulah untuk reaksi Cannizzaro. Nah, mekanisme reaksinya sederhana dan simpel ya. Cukup membuat mana yang serangan nukleofilnya, kemudian terbentuklah intermediate bahwa ada ada atom oksigen yang bermuatan negatif. Kemudian hidrogennya lepas dan menyerang benzaldehid yang lain ya, atau senyawa aldehid yang lain pada posisi karbonil ya, dan menghasilkan dua produk yaitu asam karboksilat dan juga alkohol primer. Nah, ini mekanisme secara umumnya untuk yang dengan basa atau nukleofil. Nah, kemudian ada juga istilahnya adisi gugus karbonil alfa beta tak jenuh. Nah, ini kaitannya dengan bahwasanya ada memang ya gugus aldehid ataupun keton ya yang memiliki ikatan rangkap pada posisi alfa dan beta. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, posisi alfa dan beta. Yang dimana posisi alfa dan beta ini adalah dia bisa mengalami resonansi. Resonansi itu adalah dia mengalami perpindahan muatan positif dan muatan negatif, ya. Dan di situ dia akan mengalami proses yang kita sebut dengan nanti ada adisi 1,2 dan ada adisi 1,4. Kalau adisi 1,2 itu adalah reaksi yang normalnya ya. Ini reaksi normalnya nih 1,2 nih. Bisa dengan asam ataupun bisa dengan basa yang ini ya. Bisa asam atau bisa juga dengan basa. Ya. Kemudian yang 1,4. Nah, kalau yang 1,4 ciri khasnya itu adalah dia ada ikatan rangkap yang berdampingan dengan gugus karbonilnya, yang dimana nanti nukleofil itu ya dia masuk pada posisi 1 atau pada posisi ikatan rangkap yang pertama yang sebelahan dengan gugus karbonilnya, yang dimana nantinya dia akan menghasilkan ion enolat ya. Ini ion enolat yang dimana nukleofil ini kita anggap sebagai OH nanti di sini ya. Nah, ini ion enolat, ada OH dan ada muatan negatif. Dan ini merupakan suatu tautomer. Tautomer ya. Yang nantinya dia akan menghasilkan suatu keton ya atau suatu senyawa enol ya. Ini adalah keton ya. Keton.